Di video sebelumnya sudah dijelaskan informasi tentang ikan mas koki mutiara, juga cara memeliharanya dengan cara yang benar. Di video kali ini kita akan membahas tentang cara setup atau mengatur akuarium yang baik untuk pemeliharaan ikan mas koki mutiara. Di samping persyaratan perawatan ikan mas standar, hal utama yang harus dipertimbangkan ketika mempersiapkan akuarium untuk ikan mas koki mutiara atau fish scale adalah seberapa rentan dan rapuhnya sisik ikan mas koki mutiara. Seperti jenis ikan mas lainnya, mereka suka berenang di sekitar benda akuarium dan tanaman akuatik yang berbeda. Tetapi kalian perlu memastikan bahwa mereka harus memiliki banyak ruang untuk berenang di sekitar benda-benda bulat atau tumpul tanpa mengenai diri mereka. Tanaman sutra adalah benda bagus untuk dimasukkan ke dalam akuarium koki mutiara karena bisa mengurangi resiko ikan terkena dedaunan yang tajam dan keras. Tanaman palsu juga bisa mencegah ikan mas koki mutiara menggali tanaman hidup saat mereka bermain-main di sekitar substrat. Meskipun ada banyak tanaman hidup yang cocok untuk ikan mas koki ini. Untuk ukuran dan bentuk akuarium, maka akuarium berukuran besar sangat direkomendasikan untuk ikan mas koki mutiara karena memberi mereka banyak ruang untuk berenang tanpa merusak sisik-sisik mereka. Selain itu, mereka perlu memiliki cukup oksigen di dalam akuarium mereka. Seperti semua ikan mas koki lainnya, maka fish scale menghasilkan kotoran dalam jumlah yang besar. Jadi, pastikan bahwa mereka memiliki akuarium yang bervolume minimal 10 galon atau 37 liter untuk menjaga air tetap aman dan jernih di antara pengurasan rutin yang akan kalian lakukan. Namun, sebagian besar pemilik ikan merekomendasikan akuarium yang lebih besar dari 37 liter. Nah, kalian juga bisa untuk menambahkan volumenya sebanyak 37 liter lagi setiap kali bila kalian menambahkan ikan baru. Saat kalian memilih bentuk akuarium, kalian mungkin akan tergoda untuk memilih desain modern atau unik. Meskipun bentuk yang unik terlihat keren, perlu diingat bahwa kalian mungkin membutuhkan akuarium yang lebih besar jika kalian memilih yang bentuknya tidak standar. Kalian perlu mencari akuarium dengan luas permukaan terbesar jika memungkinkan, karena ini
akan membantu memastikan air teroksigenasi dengan benar. Filter. Meskipun banyak pemilik ikan mas koki, sangat disarankan agar kalian tetap memakai peralatan filtrasi yang baik. Ketika kalian mempersiapkan akuarium mas koki, filtrasi biologis adalah pilihan terbaik karena ini akan membantu menjaga kualitas air pada tingkat tinggi. Dengan sistem filtrasi yang baik di akuarium, maka kalian tidak perlu terlalu mengkhawatirkan polusi air akibat kotoran besar yang dihasilkan oleh ikan mas koki kalian, serta sisa-sisa makanan yang mengendap di dalam akuarium. Hal ini sangatlah penting diperhatikan karena sebagai pemakan yang lambat, mas koki mutiara kemungkinan tidak akan menghabiskan semua makanan yang diberikan pada mereka. Terutama jika kalian memberi pakan dalam jumlah yang besar sekali atau 2 kali sehari. Nah, kalian sebaiknya memberi sedikit makanan kepada mereka, tetapi harus lebih sering. Jangan lupa bahwa meski kalian sudah memasang sistem filtrasi yang baik, kalian masih perlu menguras dan membersihkan akuarium secara teratur untuk membantu menjaga kadar oksigen di dalam air tetap tinggi dan memastikan lingkungan ikan tetap bersih dan aman. Substrat kerikil atau gravel adalah pilihan terbaik untuk ikan mas koki mutiara karena akan menciptakan lingkungan yang alami dan ramah bagi mereka. Sebaiknya pilih substrat kerikil yang lebih besar dan lebih halus jika memungkinkan, karena koki mutiara suka menggunakan banyak jenis ikan mas lainnya. Ada kemungkinan mereka akan menelan sebagian substrat. Substrat kerikil yang lebih besar akan membantu menurunkan resiko ini, dan gravel yang lebih halus juga akan membantu menurunkan resiko masalah jika tak sengaja tertelan oleh ikan. Masalah pencahayaan, ikan mas koki sebenarnya lebih senang hidup dalam cahaya alami. Tetapi mereka tidak memiliki persyaratan pencahayaan khusus ketika dipelihara di akuarium rumah. Karena sebagian besar akuarium dilengkapi dengan penutup dan pencahayaan dasar. Banyak penghobi memilih tingkat pencahayaan modern. Penutup akuarium akan mencegah ikan kalian melompat keluar, dan pencahayaan akan membantu menerangi akuarium kalian agar lebih sedap dipandang mata. Suhu. Secara umum, ikan mas koki sebaiknya dipelihara dalam air bersuhu antara 18 sampai 22 derajat Celcius. Namun, koki mutiara mampu hidup dalam air yang beberapa derajat lebih dingin dari itu.
Penting untuk dicatat bahwa bila koki mutiara berada di air yang lebih dingin, mereka harus mengalami perubahan suhu secara bertahap. Karena setiap perubahan yang tiba-tiba akan berpotensi membunuh mereka. Jika kalian tinggal di daerah dingin, maka disarankan untuk memasang heater agar kalian dapat mengontrol suhu lebih akurat. Terutama bila kalian mencoba untuk membesarkan ikan dan ingin agar umurnya lebih panjang. Teman seakuarium. Karena bentuknya yang bundar, mereka lebih lambat berenang daripada ikan mas koki biasa atau jenis yang memanjang seperti komet. Jika Anda mencampur ikan mas koki mutiara dengan ikan yang gesit ataupun dengan ikan yang agresif, mereka cenderung sulit mendapatkan makanan yang cukup. Jadi, sebaiknya carilah ikan yang lambat untuk menemani ikan mas koki mutiara. Nah, ikan agresif wajib untuk dihindari. Ikan mas koki mutiara adalah jenis ikan yang sangat sosial. Jadi, bila kalian ingin memberi mereka teman, ada banyak varietas yang bisa dicampur dengan mereka, seperti ikan mas koki teleskop atau fantail. Pilihlah ikan-ikan mas koki indoor lainnya, bukan yang outdoor. Itulah cara men-setup atau mengatur akuarium yang baik untuk mas koki mutiara. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat.